Masjid kita Masjid Asal Komplek DKI Jomblo kepada para jamaah sholat Jumat kami himbau dan harapkan bisa tetap duduk tertib karena sebentar lagi pelaksanaan ibadah sholat Jumat akan. Sekali lagi kepada para jamaah, Bapak Ibu terutama yang berada di aula masjid utama, kami harapkan untuk bisa duduk kembali mengisi soft yang telah disediakan karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Ini 40 tahun Yayasan As-Salam. Saya tulis dengan tangan. Oke, Pak. Dinamis sudah 8 2 periode tadi ada kerajaan. Kalau banyak begini artinya regenerasinya jalan. Alhamdulillah kita bersyukur pada siang hari ini bagi saya bisa hadir di As-Salam ini sebuah kebahagiaan tersendiri. Minimal 2 alasan. Pertama, saya pernah di masa perjuangan dulu numpang sholat zuhur dan asar di sini. Dan waktu itu belum selesai, masih pembangunan. Dan lewat kali kecil perbatasan Jakarta Barat dan Tangerang. Betul ya? Lalu yang kedua, saya bersyukur karena saya sudah janji akan hadir. Dan alhamdulillah hari ini janji itu terlunasi. Jadi saya bersyukur sekali dan ketika datang menyaksikan masjidnya, ini masjid yang dibangun dengan amat indah, baik. Kalau kita lihat sekalian, bapak-bapak, ibu, jamaah Masjid As-Salam di Jomblo ini betul-betul harus bersyukur, bangga, dan insya Allah nanti meskipun dari diceritakan sesudah dibangun listriknya jadi besar ya. Iya, kita ini konsumsi listriknya langsung nanti cara-cara untuk hemat konsumsi listrik. Tapi masjid ini harus menjadi masjid yang bukan hanya indah penampilan bangunan. Masjid ini harus bisa betul-betul menjadi pusat kegiatan dakwah di tempat ini, dan harus bisa menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan lain-lain. Masjid ini harus menjadi pusat kegiatan masyarakat di sini. Kita punya rujukan yang banyak, apalagi yang disebutkan. Khotib bercerita tentang Masjid Jogo karya, salah satu masjid yang menjadi contoh di dalam pengelolaannya. Dan kita berharap masjid
ini nanti bisa jadi contoh untuk Jakarta. Jadi contohnya tidak harus jauh-jauh, contohnya bisa datang ke Jakarta. Amin, insya Allah. Dan itu membutuhkan seperti yang dikatakan tadi. Sebetulnya yang disampaikan bukan Pak Taufik tadi, bahwa di masjid ini harus betul-betul dimakmurkan. Dan kita ingin pengelolaan di sini termasuk pengelolaan energinya. Tadi sudah bicara listrik, air. Tadi malam saya pawai di sebuah masjid di sekitar Jatinegara. Di sana masjidnya diberikan istilah masjid kawal bumi. Karena sejak 2004 semua air wudhunya dimasukkan sumur Sarawak dan semuanya didaur ulang. Jadi sampai disebut masjidnya kawal bumi. Kenapa? Pengelolaannya membuat kita di Jakarta bisa memberikan contoh bahwa masjid menjadi contoh pengelolaan air yang baik di Jakarta. Soalnya nanti masjid ini bisa begitu juga. Kenapa? Karena di Jakarta tanahnya turun bawah. Permukaan tanah kita ini per tahun turun 7 cm. Cuma karena turunnya lancar tidak terasa. Turun 7 cm segini tahun. Kalau 10 tahun 70 cm. Kenapa? Salah satu sebabnya karena air kita disedot dari dalam, tidak dikembalikan lagi, tapi dialirkan ke saluran pembuangan air. Airnya ke sungai, dari sungai ke laut, lama-lama tanahnya ke tanah, air efeknya airnya menuju di tanahnya lalu turun. Jadi kita berharap nanti saya sama-sama. Saya bersyukur bahwa pembangunan ini adalah masalah swadaya. Meskipun tanahnya disiapkan oleh Pemprov, tapi jamaah Masjid Asal boleh berbangga. Masjidnya bukan kiriman dari orang lain. Masjidnya adalah iuran infak sedekah wakaf dari saudara-saudara kita sendiri. Dan ini paling penting di sini hadir banyak anak-anak kita. Mereka lah penerus yang akan menjaga masjid ini. Tadi disampaikan sambutan oleh Pak ini. Mungkin tahun 58 direnovasi. Kalau masih ada rekamannya nanti dicatat tahun 58. Nanti generasi anak kita ketika renovasi sampai membuka rekaman ini, karena sudah bisa direkam kalau sekarang. Karena itu penting membuat program-program buat anak-anak kita, sehingga anak-anak dekat dengan masjid dan seolah mereka yang akan meneruskan merawat mengembangkan masjid. Di Jakarta ada lebih dari 3.000, hampir 4.000 masjid di Jakarta. Musholanya sekitar 6.000, jadi 9.000 lebih di Jakarta. Bila ini semua dikelola dengan baik, menjadi tempat untuk kegiatan semua aspek, insya Allah kita bisa mengaturkan Jakarta. Bapak Ibu saudara sekalian yang dalam hati, saya sudah bersyukur tadi saya sampaikan bisa sampai di sini karena saya berkesempatan untuk bertemu kembali dengan seseorang yang sudah lama bertemu. Dia duduk di belakang pakai kursi. Namanya Bapak Ramlan Marjo. Pak Ramlan Marjo kenal saya saat saya masih SMP SMA. Jadi kalau lihat Anies buat Pak Ramlan anak SMA kecil, cucunya sahabatnya. Karena kakek saya adalah sahabat beliau. Dan saya baru dengar ternyata kakek saya pernah sholat 2 kali di tempat ini. Kenapa? Karena mengunjungi Pak Ramlan Marjo. Dan pada waktu kakek saya wafat, yang mengurus semuanya sampai pemakaman adalah Pak Ramlan Marjo. Beliau yang mengurus, beliau adalah sahabat keluarga, semua keluarga kami tahu persis Pak Ramlan Marjo. Lama kami belum berjumpa dan alhamdulillah peresmian Aslam ini mempertemukan kembali yang sudah lama tak tersambungkan. Jadi saya sampaikan bersyukur betul di sini, satu karena peresmian ini, yang kedua karena disambungkan kembali bersama. Jadi beliau itu ukurannya kakek bagi saya, karena beliau bersahabatnya bukan dengan ayah tapi dengan kakek saya. Dia
berjuang dari masjid ini seperti tradisi para pendiri. Jadi Bapak sekalian, izinkan saya mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih dan selamat kepada semua yang sudah bekerja di belakang layar. Yang berpidato 1-2 orang, tapi yang bekerja menjadikan masjid ini, yang bekerja di belakang layar jumlahnya banyak sekali. Insya Allah ini semua tercatat sebagai amal jariah. Dan insya Allah masjid ini benar-benar menjadi pembuka saluran untuk aliran pahala tanpa henti kepada mereka yang mewakafkan hartanya untuk terbangunnya masjid. Saya sampaikan apresiasi kepada semuanya, dan insya Allah ini benar-benar menjadi salah satu pusat kegiatan dakwah di Jakarta Barat dan Jakarta umumnya. Karena itu mohon izin kepada para ulama, kepada para hadirin, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Masjid As-Salam Komplek DKI Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan secara resmi dinyatakan digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah